Berapa kali tak terhitung kalinya kami ini sering bimbang dan ragu, kecewa, putus asa. Tapi Tuhan terus sabar menerima kami ini apa adanya. Thank you ya Tuhan. Kau terlalu baik, kami tidak layak punya Allah seperti Engkau. Kami tidak layak disebut sebagai umat pilihan-Mu, apalagi anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau selalu sabar, panjang sabar bahkan. Begitu cinta Kau akan kami, Kau terus percaya, senantiasa percaya. Bahkan mungkin manusia pun sudah gak berani percaya kami. Bahkan kami pun sudah tidak percaya diri. Engkau terus mempercayai kami. Itulah sebabnya kami jadi indah. Karena Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau tidak pernah menyerah. Engkau juga tidak menyerahkan kami ke dalam tangan musuh-musuh kami. Atau membiarkan mereka beria-ria. Atau membuat keinginan mereka terjadi atas kami. Kehendak-Mu yang selalu berhasil mengalahkan segala sesuatu. Engkau selalu menuntun kami pada sebuah fellowship persekutuan dengan darah Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada di sini. Bimbinglah jemaat ini semakin hari semakin indah, hamba berdoa. Hamba-Mu sebagai gembala manusia tidak sanggup melakukan lebih daripada batas-batas kemanusiaan. Hanya gembala agung yang sanggup mengubah kami luar dan dalam. Serahkan jemaat ini kembali ke tangan-Mu. Engkau yang beracara dalam hidup mereka. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hamba sampaikan sabda-Mu. Berikan kemampuan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory to God. Praise the Lord. Silakan duduk dulu. Hari ini kita belajar tentang 12 Rasul. Murid-murid Yesus. Dan saya bagi jadi 2 kali hari Minggu. Khusus untuk topik ini, yaitu minggu sekarang dan juga bulan Oktober, menunya di atas sana Anda lihat sendiri. Saya beri judul 12 Rasul, siapa mereka, dampak dan sejarah mereka. Kita bukan hanya akan belajar dari Alkitab, kita juga akan belajar dari sejarah, tradisi gereja. Jadi dari riset saya, apa yang saya pelajari sejak zaman dulu saya sekolah teologi ya, saya bagikan untuk Anda. Anda bisa catat ya. Nah ini agak mikir sedikit nanti sini sana saya akan kasih info-info yang berharga. Ibadah 1, 2, 3 sudah lewat tadi Andreas, Filipus, Nathanael, Bartolomeus. Tidak semua murid-murid Yesus itu dijabarkan cukup banyak. Sebagian besar dijabarkan sedikit saja di Alkitab. Tapi sedikit itu saya coba dapatkan intisarinya, saya berpikir kritis untuk Anda. Dan saya dapatkan banyak sekali kebenaran-kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Kalau kita hati-hati membaca, kita akan temukan. Dan di kebaktian ini kita bahas tentang Thomas. Iya, Thomas itu yang terkenal sekali, suka ragu-ragu. Tapi sebelumnya kita baca dulu Matius 10, kita lihat jajaran Rasul-Rasul Yesus Kristus. Matius 10 ayat 1-4, sekali lagi boleh enggak Anda bangkit berdiri baca Alkitab 4 ayat sama saya. Yesus memanggil ke-12 Rasul dalam hitungan ketiga kita baca bersama. 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Terima kasih, silakan duduk. Minggu ini memang saya mulai dulu, ini di streaming di mana-mana juga, awal bulan. Saya bahas rasul-rasul yang tidak lumrah. Nggak semua, Thomas sih cukup umum. Nanti bulan depan ada seperti Yakobus, anak Alfeus, Tadeus atau Yudas, bukan Iskariot itu. Dan juga Simon Zelot, Simon orang Zelot. Anda pasti asing ini, nggak akan biasanya nggak kudu dibaca kalau yang nama-nama kurang familiar. Dan nanti penutupan dari seri ini saya akan bahas Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tapi mari kita fokus ke Thomas. Thomas ini interesting, mirip kita. Sering ragu, sering bimbang, gak pasti. Bukan
bukan meragukan diri sendiri, kalau itu biasa lah orang kurang percaya diri. Tapi yang dia ragukan adalah Yesus Kristus. Waduh, ampun. Kita ini kan seringkali bimbang sama Tuhan ya. Bimbang kok sama Tuhan, gak cocok lah. Bimbang itu sama orang, jangan sama Tuhan. Bimbang kok sama Tuhan itu orang Jawa Tengah bilang, piye itu? Gimana sih? Saya akan ajak kita melihat tentang Thomas di ayat yang berbeda, di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya baca ya. Ini cerita tentang Thomas. Lumayan, kalau Thomas itu ayatnya cukup banyak. Ya nggak gampang tadi tentang Nathanael itu dan waduh, minim sekali ayat-ayatnya. Kalau Thomas ini lumayan banyak ini. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya bacakan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tapi Thomas seorang dari kedua belas ya. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom, kata Tuhan Yesus. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas ini siapa? Baca lagi ayat 24. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu, oke, kita tahu dia salah satu murid Yesus, yang disebut Didimus. Didimus itu artinya twin atau anak kembar. Nah pertanyaannya, Thomas ini anak kembarnya siapa? Thomas ini anak kembar, kenapa disebut Didimus? Kita nggak pernah tahu. Mungkinkah dia memang adalah seorang anak kembar, jadi dia punya saudara kembar. Tapi Alkitab sama sekali diam soal itu. Kita nggak tahu menau dia itu anak kembar sungguhan atau hanya julukan. Julukan-julukan waktu kita kecil itu kan sebagian bagus, sebagian jahat. Ada orang yang dikasih julukan apa? Si jambul. Karena rambutnya mumbul. Ada orang yang dikasih julukan si gentong. Karena mungkin waktu kecil dia betotong. Dia gemuk. Tapi besarnya, wah gak cocok lagi kasih julukan si gentong. Dia langsing sekali. Ada juga yang dikasih julukan macam-macam lah. Ada yang dikasih julukan apa ya? Gak tahu. Anda punya julukan gak waktu kecil? Pasti punya. Saya juga punya dan itu kurang nyaman. Jadi saya nggak usah bagikan. Mungkinkah julukan itu karena Thomas itu kembar. Mungkinkah dia punya teman yang mirip sama dia atau memang dia punya saudara kembar? I don't know. Atau bisa jadi Thomas ini yang paling mirip sama Yesus mukanya. Kadang-kadang kita itu pengen tahu, murid Yesus itu tampangnya gimana sih? Ahli sejarah dan teologi ya, mengira bahwa Rasul Paulus itu pendek dan botak orangnya. Jadi dia nggak tinggi dan juga kepalanya nggak banyak rambutnya. Mirip sekali sama Elisa. Kalau Elisa jelas-jelas tertulis dalam Alkitab. Ada anak-anak muda di pasaran itu preman. Teriaki dia, si botak dimakan beruang. Tapi kalau yang lainnya nggak tahu. Ada yang percaya, ahli-ahli sejarah yang menyelidiki ini, pakar-pakar teologi, merasa bahwa Thomas ini dari antara 12 murid yang tampangnya paling mirip sama Tuhan Yesus. Jadi Thomas si kembaran Tuhan. Tapi kalau memang betul begini, luarnya memang mirip, dalamnya bedanya langit bumi. Tuhan Yesus itu mantap. Kalau Thomas itu suka ragu dan bimbang. Ya, saya nggak tahu sebenarnya dia itu kembar itu maksudnya siapa.
Jadi saya tepaskan semua. Kemungkinan-kemungkinan itu saya ambil aja positifnya. Thomas si kembar, Thomas yang disebut Didimus itu kembarannya aku dan kamu. Udahlah kita kalau mau ngaca sama murid Yesus jangan cari yang gagah. Ada dan saya itu mirip sama Thomas. Kembarannya kita ini kembar siam. Siapa di sini suka ragu angkat tangan? Nggak ada yang mau ngaku, saya tahu. Siapa di sini suka bimbang? Semua ya kan? Termasuk saya. Kalau Tuhan bicara, apa iya Tuhan bicara? Kalau setan bicara, kita sangat peka. Krek, wow setan. Kok tahu setan? Padahal cuma kucing lewat. Sama Tuhan itu loh, ragu terus. Nanti kalau tiba-tiba ada satu orang kasih Anda ayat, Anda bilang kebetulan. Anda baru percaya kalau ada nabi bersabda misalnya di kebaktian, kebangunan rohani ribuan orang tiba-tiba Anda dipanggil, hai Agus Setiawan, persis, umur 52. Pakai baju hijau, kaos kaki merah. Natal apa? Kaget Anda, itulah saya baru percaya kalau yang gituan, itu terbukti. Tapi kalau temanku, teman CG, teman kelompok sel, connect group, kasih aku ayat firman. Itu kan umum ya kan? Semua orang juga bisa dapat, semua orang juga punya ayat itu di dalam Alkitabnya. Ragu, bimbang, minta bukti, minta tanda, minta mujizat. Mas, Thomas dan tombak ini. Mas dan mbak ini, kita semua. Kita ini jagonya ragu dan bimbang memangnya. Jadi saya anggap Thomas itu kembarannya kita. Udah gitu aja lah, gak usah perang teologi ya. Gak pernah tahu pasti dia itu kembaran siapa. Dia kembaranku mau apa, ayo. Saya belajar banyak dari Thomas. Kalau dia bisa dipakai Tuhan, saya juga bisa dipakai Tuhan. Kalau dia bisa bangkit dari keraguan, saya juga bisa. Kalau murid Yesus itu seperti Petrus semuanya bayang-bayangnya menyembuhkan. Ya kalau dia menyangkali ya itu seperti saya sih. Tapi kalau seperti Petrus yang bayang-bayangnya menyembuhkan, Paulus sapu tangannya bisa ngusir setan. Wah itu bukan di ligaku itu. Beda itu. Tapi Thomas, ini cookie yang ditaruh di shelf paling rendah. Ini seperti kue yang ditaruh di rak paling rendah. Bayi pun, anak kecil pun bisa menggapainya. Thomas itu relevan sama kita. Ayo kita belajar ya. Menarik loh si Thomas ini. Kita lihat sekarang kayak kita ya. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Tidak ada bersama-sama mereka. Mereka siapa? Bersama-sama dengan 10 rasul yang lainnya. Kan sekarang sudah minus Yudas. Yudas kan sudah mati, sudah gantung diri. Kan masih ada 11 rasul. Tapi Thomas gak datang waktu mereka lagi rapat atau lagi berdoa. Mereka menanti-nantikan Pentakosta. Bukan Pentakosta, sorry. Ini sebelum, ini kebangkitan Yesus ini ya. Menanti-nantikan apa, enggak tahu. Mereka enggak tahu. Pokoknya mereka itu berdoa sama-sama nunggu instruksi berikutnya. Karena Yesus sedang menampakkan diri selama 40 hari di atas muka bumi. Jadi Yesus bangkit, lalu naik ke sorga itu 40 hari. Dari naik ke sorga ke Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, mereka itu menunggu menanti di loteng atas 120 orang. Itu 10 hari. Mati 3 hari berikutnya bangkit. Bangkit 40 hari penampakan Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian Pentakosta. Nah ini di kurun waktu 40 hari itu, Thomas gak bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya. Seketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Thomas gak di situ. Mau tahu kenapa? Kecewa. Thomas itu kecewa berat. Yesus mati. Pupus semua harapannya. Entah dulu dia punya ekspektasi apa. Pokoknya dia jadi Kristen itu motivasinya gak jelas. Tapi pada waktu Yesus mati di depan mata, disalib di depannya. Ya memang Thomas tidak ada di situ di Golgota. Dia termasuk golongan yang lari. Tapi dia merasa kecewa sama Tuhan. Doa tidak terjawab. Harapan gak jadi. Thomas itu seperti kita, gampang kecewa. Kenapa pada waktu murid-murid kumpul semua di situ, dia nggak ada di sana. Ini juga mengingatkan pada kita, kalau Yesus menampakkan diri, Anda tidak di situ saat itu,
Ya nggak ada penampakan susulan. Untung-untung dalam cerita Thomas, nanti di tempat itu, di tempat yang sama. Kemudian 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi memberi kesempatan kedua kepada Thomas. Kita itu kan seperti itu, suka menggampangkan. Gampang lah, gampang, online aja nanti. Misalnya kita sebentar lagi super konferensi, gampang lah, nanti pasti ada susulan online-nya. Itu sindrom Thomas. Murid-murid yang lain sekalipun dalam kebingungan, mereka cari Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan tidak menampakkan diri kepada mereka yang tidak ada di sana. Anda lihat ya, waktu Yesus dibangkitkan. Lalu setelah itu 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga. Alkitab mencatat dengan jelas. Berapa pasang mata yang melihat dia terangkat ke awan-awan? 500. 500 pasang mata. Tapi berapa orang yang tetap berdoa 10 hari kemudian ketika Roh Kudus datang dan dicurahkan? Sisa 120. 500 kurang 120, pertanyaan saya, di mana sisanya 380 orang? Doa dapat apa? Mungkin sebagian lagi berkata, doa-doa terus jenuh aku. Atau sebagian lagi, kapan ada jawaban? Ini nanti ujungnya apa? Sudahlah. Banyak orang itu DO, drop out sama Tuhan. Jangan lupa, Tuhan memang mencari domba tersesat. Tapi ketika Tuhan datang membawa berkat, you tidak di situ, you tidak diberkati. Karena pada saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, hanya ada 120 lidah api di atas 120 kepala. Tuhan tidak kasih 121, 122, dan Tuhan tidak kasih, lu mana 380, tolong ditapau pulang. Nggak ada. 120 that came, 120 that spoke in tongues. 120 orang yang datang, 120 yang berbahasa roh. Dari sini kita tahu Thomas itu nyaris kelewatan. Untungnya Tuhan itu baik sekali memberi kesempatan, tapi janganlah mencobai kesabaran Tuhan. Thomas ini kan gak ngerti. Kalau kita kan sudah ngerti firman, jadi kita gak boleh punya sindrom Thomas. Gampang lah, pasti adalah kesempatan lagi. Nah tentu saudaraku, setiap kesempatan harus kau ambil. Kesempatan apapun harus Anda ambil. Dan Thomas tidak ada di sana. Ya karena alasan kecewa lah, tetapi yang pasti lihat itu, waktu Yesus datang ke situ, harusnya Thomas juga melihatnya. Tapi gara-gara dia tidak datang, maka dia masih tinggal dalam roh kecewa 8 hari kemudian. 8 hari itu berguna loh, jangan dibuang-buang waktu. Apapun yang Anda bisa ambil hari ini, jangan katakan besok aja gampang kan masih ada di sana. Gak bisa begitu. Jangan ada sindrom Thomas ya. Sindrom lelet namanya. Sindrom lemot. Kalau sama Tuhan tuh buffering terus. Gitu. Kalau sama Tuhan itu harus menghargai kairos atau waktu ilahi. Sekarang kita lihat ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Jadi murid-murid lain sekarang yang injili dia, hei. Kami lihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, ini kata-katanya. Saya coba bedah kalimatnya Thomas. Dari kalimat Thomas ini ada positif, ada negatifnya. Nanti kita akan pelajari. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Yaitu bekas paku di tangannya. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalimat ini mematahkan mitos bahwa Thomas seorang yang skeptis. Thomas tidak skeptis. He was very decisive. Kalau kita anggap Thomas itu pelin-pelan, tidak. Nanti saya tunjukkan lewat sejarah yang tidak tercatat di Alkitab. Thomas itu sekali dia percaya, ini orang gak main-main. Ini adalah seorang rasul yang paling dekat sama kita orang Asia. Dia bawa Injil sampai ke India. Tapi Thomas ini orang bilang, banyak kita percaya bahwa dia ini orangnya skeptis lah, lemah. Tidak, Thomas ini leadershipnya kuat ini. Dan dia berkata dengan jelas, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan berlubang paku dan ke lumbungnya sekalian. Untungnya dia gak keterlaluan. Sekalian sampai ke kakinya, karena kaki Yesus juga dipaku kan. Enggak lah, dia cari itu 2/3 cukup. Siapa kita kalau mau percaya sama Tuhan itu kasih syarat. Dari 3 permintaanku, 2 kau jawab, aku menyembahmu.
Ih, kaya sekali. Dia kira dia siapa? Kadang-kadang kita itu harus ngomong sama diri sendiri juga waktu kita berkaca. Lu kira lu siapa? Nantang Tuhan kayak gitu. Dia kasih 2/3. Thomas harusnya bisa lanjut lagi. Sekalian kucucukkan di kaki. Karena yang bolong kan bukan cuma lengan ininya Tuhan. Tapi juga kakinya, lumbungnya kan ditusuk lembing atau tombak. Kelihatan orang yang ragu itu dan berkata, kalau ya aku keluar hutang, aku mau melayani di gerejamu. Kalau saya jadi Tuhan, orang gitu sudah saya pitas. Untung bukan saya Tuhan. Gak selamat nih seluruh bumi. Saya pun akan matikan diri sendiri. Tuhan itu baik ya. Tuhan jawab keraguan kita loh. Tuhan gak ngamuk loh sama Thomas. Berapa banyak orang yang begitu sama Tuhan Yesus. Kalau sampai aku sembuh, aku jadi hamba Tuhan. Aduh, hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan memang produk sisaan sih. Kalau masih ada jadi hamba Tuhan. Sejak kapan panggilan itu murahan? Kalau sampai ya, aku bisa lunasi semua hutang pabrikku, aku akan danai Injil. Kamsiakoh, simpan aja duitnya. So, ketika engkau miskin, kalau engkau tidak bisa memberikan kepada Allah dalam kekuranganmu, atau kau kaya, persembahanmu tidak berkenan kepadanya. Thomas ini ada soknya. Tapi Tuhan itu baik. Ini saya mau tunjukkan. Kita semua itu juga ada sok-sokannya sama Tuhan. Tapi Tuhan itu baik sama kita. Gak pernah marah. Makanya Yesus itu Allah yang baik. Setahu saya kalau kita itu maksudnya kalau kita pikirkan beneran loh ya. Di mana sih yang ada di luar Kristus? Allah yang mengalah. Bukankah yang lebih banyak dikenal oleh berbagai kepercayaan adalah Allah yang menghukum? Allah yang suci dan menghukum, Allah yang distant atau yang jauh, Allah yang tidak terlibat dalam kehidupan masyarakat dalam hari ke-harinya. Karena dia terlalu besar, terlalu mulia, terlalu sakral. Hanya satu Allah yang mau dibuli oleh ciptaannya. Tetap mati menebus dosanya dan kasih kesempatan dibantu, diedukasi sampai ciptaannya itu mengerti cara berpikirnya. Tuhan itu pelan-pelan seperti seorang ayah yang ganti popok bayinya. Di dalam Kristus saya jadi mengenal Allah yang baik. Haleluya. Dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku tidak percaya. Ini bukanlah skeptisism. Ini bukanlah keraguan. Ini tekad bulat untuk tidak percaya. Refusal to believe. Aku menolak untuk percaya kecuali dikasih tanda. Lalu bukan hanya itu. Kalau Tuhan tidak muncul di depanku, aku tidak akui dia Tuhan. Bayangin toh. Bayangin. Tuhan harus membuktikan diri kepada kita. Jangan doa kayak Thomas ya. Meskipun ya, doa seperti Thomas pun, Tuhan itu tetap akan menunjukkan dirinya kepadamu. Bukan untuk menerima tantanganmu, tapi karena belas kasihannya kepada Anda. Tapi please jangan nista Tuhan dengan doa demikian. Kalau engkau tidak muncul depanku, kasih tanda, jawab doaku, sembuhkan aku, berkati aku tidak percaya. Hai manusia, tahu diri dan mawas dirilah. Kalau Allah tidak menganggapmu, Anda merengek pun di pintu sorga sebelum dilempar hidup-hidup ke neraka. Anda akan jilat kakinya dan berkata, ampun aku fasik lidah. Ampuni aku ya Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan marah sama kita. Tapi jangan nista dia. Jangan doa ala Thomas please. Doa seperti ini terlalu banyak mengotori alam sorgawi. Dan kebanyakan yang berdoa gini di dalam nama Yesus. Coba malu enggak? Jangan doa Thomas. Kalau doa itu rendah hati di hadapan Allah. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau boleh. Jikalau Tuhan berkenan.
Kalau engkau kehendaki, aku akan ke kota Anu, aku akan berbuat ini, berbuat itu, aku akan berdagang dan sebagainya. Kitab Yakobus catat, belajar untuk rendah hati, datang kepada Tuhan dan berkata, if you're willing, but not my will, but yours be done. Kalau engkau berkenan, tapi bukan kehendakmu, namun kehendakmu yang jadi, jadilah rendah hati. Saya ngomong ini kedua sisi. Sisi satu saya beritahu, saya kasih bocoran. Mau nantang gaya Thomas pun Tuhan tetap akan berbelas kasihan kepada kita. Dan membantu kita perlahan-lahan mengerti hati pikirannya. Tapi kita yang mengerti, please jangan doa seperti Thomas. Itu mendukakan hati Allah, kasihan Tuhan. Gak pernah ya orang menjelaskan Tuhan seperti itu, kasihan Tuhan. Kasihan loh. Pastor Philip kok bisa jelaskan Tuhan, kasihan Tuhan, Tuhan gak perlu dikasihani. Betul, dia itu maha besar, I know. Tapi kalau dia papaku, saya mungkin akan merengek sama saudara saya. Please jangan gituin papa. Please jangan, kasihan papa. Karena saya mengasihi dia. Tangkap ini mentah-mentah. Di dalam gereja tidak boleh ada doa Thomas. Lagi. Cukup sekali itu. Untuk menunjukkan kasih Yesus, kita tidak usah dan tidak perlu bukti. Tapi Thomas ini ada bagusnya juga. Saya harus kasih pujian dong sama Thomas. Nanti kalau suatu hari saya ketemu di sorga, saya bisa dicitak sama dia. Thomas ini bagus. Thomas ini gak munafik itu. At least itu positifnya. Dia tidak pura-pura untuk percaya. Karena sungkan sama teman-teman. Oke, aku percaya. Tapi hatinya masih ragu. Hatinya bimbang. Enggak. Saya kasih jempolan sama Thomas. Thomas ini tidak pura-pura atau pasang topeng rohani. Kalau dia gak percaya, dia bilang dia gak percaya. He refused to pretend. Dia tidak mau menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mau pretend to believe. Dia tidak mau pura-pura untuk percaya. Bagus ini Thomas. Bagus. Saya senang sih dengan orang yang baptis gak ikut-ikutan. Tapi kadang-kadang juga kesel sama orang yang sekalipun dia jujur gak mau dibaptis. Kok gak mau dibaptis terus? Sampai 5 tahun gak mau dibaptis. Gak apa-apa, aku tunggu tergerak. Tunggu tergerak ya, tunggu mati. Saya bilang, mau sampai kapan? Kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang-orang tertentu yang mendorong dia. Kalau gak dorong gak bisa. Makanya ada ayat di Perjanjian Baru, rampaslah mereka dari api. Ada orang-orang tertentu yang gak sungkan sama Anda. Mau dibenci gak apa-apa. Tapi kita akan kita akan memberitahukan apa yang jadi kehendak Allah. Ada orang, saya senang sih lihat orang yang tidak pura-pura, yang gak ikut-ikutan. Tapi kalau Anda adalah tipe orang seperti itu, tapi Anda tidak kunjung taat sama Tuhan, bertobatlah juga. Anda gak pura-pura iya, tapi juga gak taat-taat. Ya, ada orang gitu kan, ayo ampuni, gak bisa. Ayolah ampuni, gak bisa. Nah, tapi ada orang yang berkata, ya sudah aku ampuni. Tapi diam-diam di belakang, dia permasalahkan. Lalu nanti di situ di belakang nanti dia mulai tuntut-tuntutan. Nah orang gitu dua-dua sama buruknya. Yang satu berkata, baik saya ampuni karena sungkan sama pendetanya. Tapi di belakang dia mulai bersilat. Dia mulai pakai kungfunya. Hajar orang itu, mulai berbuat jahat. Itu juga gak baik. Orang yang pura-pura gak baik. Tapi orang yang jujur omong apa adanya, iya aku gak bisa ngampuni. 5 tahun kemudian tetap gak bisa ngampuni. Itu juga sama tidak baiknya. Jangan mentang-mentang jujur, lalu habis itu kita beralasan. Jangan kita merasa diri hebat kalau kita jujur sama Tuhan, tapi gak pernah mau taat sama dia. Tapi templakan ditujukan kepada setiap orang Kristen yang luar dalamnya tidak sama. Yang di depannya berkata, iya puji Tuhan, tapi di belakangnya melakukan yang berlawanan. Tapi paling tidak Thomas saya kasih satu pujian. Orang ini tidak pasang topeng apa-apa. Ngomong sama teman-temannya. 10 rasul yang lain pun dia tidak sungkan. Dia berkata, I don't believe, I refuse to believe. Aku menolak untuk percaya. Rasul-rasul yang lain itu mungkin gregetan sama dia. Itu Petrus apalagi, untung dia tidak pegang pisau itu Petrus. Potong telinga nanti. Petrus itu kan agak emosian. Mungkin Yohanes lus-lus dada. Yakobus Yohanes itu anak halilintar. Mau gua panggilin halilintar? Gosong lu sekalian. Mungkin yang lain-lainnya gregetan semua, ini orang kok. Janganlah Anda terpancing gregetan dengan orang yang lamban.
Bisa jadi kalau orang itu hatinya diubahkan oleh Tuhan, cukup Anda doakan dan ingatkan. Nanti pada saatnya kalau dia diubahkan, orang itu nanti yang bawa Injil lebih jauh dari dirimu. Saya adalah tipe orang yang menjadi gregetannya teman-teman saya. Waduh, dari semua teman-teman saya di Vancouver, Kanada dulu yang bawa saya ke gereja dari tahun 90. Waktu saya ke situ, sampai tahun 92 saya bertobat, itu 2 tahun. Teman-teman saya satu-satu gugur yang ajak saya ke gereja. Kecuali hanya 3 orang aja. Itu terus ngotot bawa saya puji syukur pada Tuhan untuk mereka. Saya tipe orang gregetan. Bahkan ada salah satu teman saya berkata, percuma lah itu si Philip. Dia mau ke neraka terserah lah. Dari orang yang berkata, Yesus mengasihimu, lu mau ke neraka silakan. Saking gregetan. Untung 3 orang itu tidak menyerahkan. Tidak menyerah atas orang yang jadi gregetan seluruh gereja. Gerejanya kecil kok itu. Anak-anak Indonesia sekolah luar negeri. Tapi semua mereka itu sudah give up on me. Saya bersyukur ada 3 orang. Di samping mama saya yang terus berdoa untuk saya. Ada 3 orang teman saya, teman gereja lah malahan. Kakak rohaniku yang terus mendoakanku dan tidak pernah menyerah, tiap minggu ajak. Dan Kak Penajammu gak pernah absen sama sekali. Dari dia ngajak saya 10 kali, saya gak datang 10 kali. Saya diajak terus dan here I am today. Kalau bukan karena mereka. Jangan pernah Anda berkata, mentang-mentang ini orang gregetan, ini orang ini pasti dulurnya Lucifer ini orang. Nanti Anda kaget loh, dia yang bawa Injil ke India. Anda sendiri tidak sanggup sejauh itu, dia yang bawa nanti. Don't give up on people. Jangan gampang menyerah sama orang. Terus terang sebagai gembala sidang, sedap-sedap, tapi juga tidak selalu nyaman. Ada orang-orang yang sudah lama melayani bersama dengan saya. Ada yang udah maju, ada yang maju, mundur, maju. Jatuh, bangun, jatuh. Kadang-kadang saya bawa kehadirat Tuhan itu saya kesel loh. Saya mencoba untuk bisa merintis gereja di seluruh dunia bersama dengan orang-orang yang mampu, orang-orang yang mau. Bersama mereka yang memberi diri untuk mampu pergi. Orang-orang lama masih aja terus on and off and on and off, on off. Saya ngomong sama Tuhan loh kadang-kadang. Saya cuma buka sedikit rahasia. Curcol seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang ada nama-nama tertentu. Kalau Anda tiba-tiba kedip-kedip begitu, mungkin saya rasan-rasan di dalam hadirat Allah. Saya bawa dan berkata, boleh gak saya give up orang ini? Atau orang itu? Saya pernah loh doa begitu. Tapi saya untungnya takut akan Allah. Saya tidak berani give up sebelum Tuhan kasih lampu hijau dan approval ACC dulu. Saya masuk ke hadirat Tuhan, ada beberapa nama dari waktu ke waktu setiap tahun saya berkata, saya give up. Saya give up. Lalu Tuhan ingatkan saya, aku tidak give up sama Thomas. Keluar lagi, gak jadi. Bertahun-tahun saya mau give up, gak jadi lagi. Setiap tahun gak jadi, ya gak jadi terus. Karena Allah kita tidak pernah menyerah atas Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Gembalamu bisa menyerah atas semua aja, gembala agungmu tidak akan bisa menyerah atas Anda. Luar biasa pelajaran dari Thomas. Jangan gampang menyerah sama orang yang sulit. Sama orang yang sukar. Sama orang yang gak gampang. Sama orang yang gak mau nurut. Yang gak bisa diatur. Sama orang yang maunya sendiri. Sama orang yang punya watak keras. Sama orang yang sombong. Sama orang yang kita sudah usahakan, ujung-ujungnya juga gak tentu. Mau apa sih orang itu? Jangan give up, jangan menyerah. Adakah orang seperti ini dalam hidupmu? Mungkin kau panggil papa. Mungkin ada yang memanggil orang seperti itu mama. Mungkin ibunya gak gampang. Mungkin anak Anda. Mungkin sepupu Anda. Mungkin rekan Anda. Teman kerja. Jangan mudah menyerah. Pelajaran dari Thomas adalah jangan serahkan Thomas kepada setan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 25. 6. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama mereka. Haleluya, akhirnya Thomas muncul. Welcome home Thomas. 8 hari kemudian itu persisnya hari Minggu. Hari pertama orang Yahudi setelah Sabat, hari Sabtu. 8 hari kemudian hari itu adalah Sunday. Jadi ini sangat profetik sekali untuk gereja perjanjian baru.
8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Pas minggu boleh dikatakan mereka seolah-olah ibadah. Thomas kok bersama dengan mereka. Saya bersyukur Thomas muncul di gereja. Dari sini saya tahu bahwa Thomas sebenarnya tidak total mati atau mengeraskan hati. Kenapa? Mungkin dia pertemuan pertama tidak di situ dia kecewa, tapi dia mungkin mikir hari itu, hari Minggu dia mungkin diajak sama siapa? Mungkinkah dia itu diajak sama Nathanael? Thomas mungkin nggak sungkan sama Petrus, tapi dari 12 rasul minus Yudas ini, mungkin satu rasul yang dia sangat sungkan adalah Bartolomeus atau Nathanael. Karena Nathanael seperti yang saya khotbahkan tadi di ibadah sebelum ini, orangnya baik sekali, sulit say no sama orang gitu tuh sulit menolak. Saking baiknya, mungkin ya, tidak ditulis di Alkitab, ini imajinasi saya. Mungkin minggu pagi itu sebelum mereka mau kumpul sama-sama, pertemuan di mana anggaplah itu seperti gereja, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, aku hadir di sana. Thomas diajak sama Nathanael, tadinya sudah diajak sama Simon si Zelot, orang Zelot. Wah, kamu itu ragu-ragu aja, gergeten aku sama kamu, ayo ke gereja. Gak mau. Yohanes baik-baik dengan penuh kasih, udahlah, ayolah. Gak mau. Tapi Nathanael itu dia sungkan. Nathanael itu sulit sekali untuk dilawan. Ayolah. Oke lah, oke. Waktu dia pergi itu dalam hatinya dia berpikir, aku kasih Tuhan kesempatan terakhir. Tapi sebenarnya sejujurnya siapa beri siapa kesempatan. Dia bisa punya pikiran memberi Tuhan kesempatan terakhir itu karena Tuhan kasih dia kesempatan terakhir. Paham maksud saya? Orang yang mikir aku kasih Tuhan kesempatan terakhir itu, Tuhan kasih dia kesempatan untuk mikir demikian. Supaya dia libatkan Tuhan, tapi dari arus bawahan. Dari hati yang kecewa dan putus asa serta kepahitan, Tuhan izinkan dia berenang-renang dalam pikirannya. Tapi Tuhan yang setir pikiran dan hatinya untuk ke arah Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, sekalipun aku berada di ujung sana, ujung dunia orang mati, sekalipun aku ada di langit teratas, sekalipun aku ada di lembah, Tuhan akan menuntunku kembali ke jalannya. Sebenarnya orang yang pernah berkata, aku kasih Tuhan kesempatan terakhir itu, Tuhan memakai pikiran salahmu itu untuk mendekat ke dia. Saya pernah jadi orang kayak gini tahun 1992. Minggu itu saya sudah hampir berhasil percobaan ketiga kali bunuh diri. Saya dulu sangat-sangat depresi sebagai anak muda. Waktu saya datang ke gereja kecil itu, saya terus diajak sama teman-teman saya nggak mau. Suatu hari tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Minggu itu saya digagalkan. Singkat cerita, saya nggak ceritakan semua, buku saya ada. Saya itu sudah hampir berhasil digagalkan oleh Roh Kudus. Pencobaan bunuh diri saya. Saya bukan tipe orang yang mau bunuh diri itu kowar-kowar tidak lakukan. Saya diam-diam dan cabut nyawa. Saya orangnya gitu. Tapi Tuhan batalkan dengan cara yang ajaib. Singkat cerita, tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya. Aku kasih Yesus kesempatan terakhir untuk ketemu aku. Gaya ya saya. Dan saya berkata, aku datang ke gereja. 3:30 waktu itu ibadahnya. Di jam-jam ini saya bertobat 31 tahun yang lalu. Saya datanglah ke gereja kecil itu, gereja Indonesia. Saya kasih Tuhan kesempatan terakhir. Setelah saya bertobat, saya malu setengah mati. Siapa kasih siapa kesempatan? Saya kira saya kasih Tuhan kesempatan. Salah, Nona. Tuhan yang kasih saya kesempatan. Saya menunduk, menangis di depan altar waktu altar call diberikan. Saya kata, aku ini manusia jahanam. Aku ini kotor. Aku ini sombong. Aku ini jahat. Aku ini gelap. I'm so sorry, Tuhan. Aku kayak gini nih, buang aja aku, biar mati. Tuhan keluar kalimat, no Philip, live for me. Makanya saya hari ini cinta Tuhan bukan karena saya itu suci. Saya cinta Tuhan itu karena saya kamsyah. Terima kasih, kalau enggak saya ini sekarang sudah meringkuk di neraka, pasti berhasil tuh bunuh diri saya. Saya bukan orang yang ancam-ancam, saya enggak main ancam-ancam. Saya orangnya kalau enggak suka, saya lakukan. Saya bukan tipe orang yang menggonggong, tidak ada gigitan. Kalau enggak karena Tuhan, saya jadi ngerti sekarang siapa kasih siapa kesempatan. GR lu. Emangnya kita yang ngasih Tuhan yang ngasih kesempatan. Emang
Lu siapa? Kamu kira kamu siapa? Malu aku sama Tuhan Yesus. Malu saya. Jangan doa gitulah. Kasih kesempatan sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih dia. Biarin dia dalam pikiran itu. Hari itu, hari Minggu dia datang. Mungkin dibarengi Nathanael. Mungkin Nathanael jemput dulu pakai Grab. Sementara pintu-pintu terkunci, coba lihat ini. Thomas ada di situ, bengong sendiri. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, so beautiful. Our Lord is shalom peace. Tuhan kita itu shalom sekali. Dia berkata, damai sejahtera. Tuhan itu enggak gerusah-gerusuh, langsung terburu-buru, langsung ke Thomas. Lu bilang apa? Lu bilang apa? Kamu ngomong apa kemarin? Kalau enggak percaya mencucukkan ini, sini hidungmu cucukkan di sini. Enggak gitu kan? Tuhan itu loh. Tuhan itu tenang orangnya. Saya tuh kagum sama Tuhan Yesus. Kita panik sendiri, main ancam-ancam, main angkat-angkat fish atau kepalan kita ke sorga, marah-marah kayak Yunus juga, hamba Tuhan pun tanpa kecuali. Tuhan ketemu muncul langsung berkata, shalom to you. Makanya orang kalau ikut Yesus itu tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya tunjukkan. Orang kalau ngaku-ngaku dekat sama Tuhan tapi panikan, dia belum dekat. Orang yang dekat sama Tuhan itu tenang. Nggak bisa enggak. Orang kalau semakin dekat sama Tuhan semakin berwibawa. Nggak bisa enggak. Tenang dia. Dia membawa ketenangan. Orang yang ngamuan, yang gitu segalanya, dikit-dikit tersinggungan, nggak dekat sama Tuhan. Cuman sering pakai namanya. Suka memalsu tanda tangannya. Tuhan itu tenang sekali. Shalom. Aduh, saya itu kagum sama Tuhan Yesus. Tahu gitu dari kecil saya kenal Tuhan lebih enak kan? Iri saya sama semua anak-anak Eagle Kids kita. Makanya kita yang sudah gerang dan dewasa ini, jangan sia-siakan hidupmu lagi. Kenalah Tuhan dengan segenap hati. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, oh aduh kena nih kalau Tuhan Yesus buka mulut ya. Taruhlah jarimu di sini. Nah, itu kan kata-kata Thomas. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Tidak ada. Ayat firman ini kan tulisan, jadi nggak ada audionya. Audionya nggak gini loh. Taruhlah jarimu di sini. Ayo, cucukkan dalam lambung. Kamu bilang apa? Nggak ada gitu. Tuhan nggak bilang, kan kamu bilang. Mana ada kan kamu bilang? Tuhan langsung bilang, nggak ada kan kamu bilang. Tuhan tuh nggak usah ungkit-ungkit. Jadi kalau kita tuh datang ke hadirat Allah itu Tuhan akan berkata, kan kemarin kamu bilang apa? Tuhan tuh nggak pernah gitu. Tuhan langsung bilang yang hari itu, langsung ngomong sama Anda secara pribadi, bahwa Anda ke depan. Bahwa Anda ke masa depan Anda, bahwa Anda mendekat kepadanya. Tuhan itu gitu. Tuhan kita nggak pernah suka ungkit-ungkit. Makanya orang kalau dekat sama Yesus, nggak suka ungkit-ungkit orang lain. Tuhan nggak suka ungkit-ungkit. Padahal harusnya Tuhan berkata, kamu bilang apa? Bukankah kamu bilang, tapi Tuhan memang pakai kata-kata dan kalimat Thomas. Kalau Anda baca tadi itu jiplakan. Tapi di mulut Thomas bunyinya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalamnya. Tuhan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Beautiful ya. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Gak sekalian dah kakinya, gak ada gitu. Itu namanya orang bahasa Ibraninya keki. Orang kesel. Orang Surabaya bilang orang mangkel. Ya. Tuhan bilang taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Thomas pasti tersipu-sipu malu. Iya Tuhan. Karena dia disindir tapi dengan kasih sama Tuhan. Cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Ketemplak dia. Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini saya kagum sama Thomas. Sekali lagi saya mau beritahu bahwa Thomas ini mirip kayak kita. Tapi kita juga harus belajar dari dia. Thomas itu mirip sama kita, kelemahan kita. Tapi Thomas sudah menang. Thomas itu bedanya sama kita apa? Kalau kita salah, kita dikonfrontasi, kita bela diri, ya gini loh. Tapi kan coba menjelaskan kan? Pasti coba menjelaskan. Oh iya, kan gini. Kita itu terlalu banyak penjelasan. Thomas enggak. Kalau orang ketangkap basah, biasanya akan menjelaskan, iya lapar Pak untuk sekolah anak. Kalau tahun mencuri. Pasti mencoba untuk membela diri, paling tidak untuk melindungi diri.
Minimal ya, kalau kita menjelaskan sesuatu, kalau kita ketangkap bahasa sesuatu itu untuk apa? Demi gengsi, betul nggak? Pernah nggak Anda itu tertangkap sesuatu, lalu tiba-tiba, lu kok kamu ngomong begitu? Coba misalnya Anda ngomong sesuatu, burung membawa perkataan Anda jauh, kedengaranlah orang yang Anda rasan-rasan. Nah, tidak semua orang Indonesia itu akan mengkonfrontasimu, tapi ada yang mengkonfrontasi, bro, you bilang begini ya tentang saya. Wah, merah mukanya. Kelihatan lah, kalau memang betul dia ngomong merah mukanya. Kalau merah mukanya, enggak. Itu berarti dia enggak ngomong atau dia sungguh-sungguh pendusta profesional. Dia bisa tahan warna merahnya. Ya. Kalau sampai dia merah, apa biasanya orang lakukan? Kira-kira ekspektasi apa? Kalau orang tertangkap basah. Dan dia malu karena dia ketahuan seperti orang ketahuan. Biasanya apa? Dia akan langsung menjelaskan, iya gini loh maksudku, ya kan? Ayo ya enggak? Pernah enggak kita kayak gitu? Maksudku, makanya itu kalau kita mau rasan-rasan, enggak mau ketahuan orang, jangan rasan-rasan, sebab apapun juga pasti ketahuan orang. Dan kalau kita dikonfrontasi, merah muka kita, penjelasan pertama selalu maksud gua, selalu gitu. Maksud saya enggak gitu maksudku. Lalu menjelaskan, kalaupun akhirnya dibantah, Anda ketara salah, Anda sebelum minta maaf pun pasti ada embelnya. Sorry, tapi aku beneran enggak sengaja, mesti ada tapi. Sorry kita itu berhenti, enggak akan berhenti di titik tapi di koma. Sorry, tapi aku sungguh enggak sengaja loh. Yang aku ngomong begitu tuh maksudku memuji kamu. Dalam hati orang yang dilukai memuji apa? Untuk jelas-jelas menghina. Maksudku itu baik. Selalu ada tapinya kan? Coba lihat Thomas. Ini di depan semua rasul yang ada teman-temannya. Dia tertangkap basah. Kata-katanya itu masih diingat oleh mereka. Dan sekarang Tuhan ulangi lagi, cucukkan jarimu di sini. Dan Thomas menjawabnya ayat 28. Menurut saya Thomas itu gagah. Thomas ini adalah rasul yang paling bangkit dari semua. Selain Petrus yang menyangkali dia bangkit juga. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, titik, gak pakai koma. I'm wrong, aku salah. Kata ya Tuhanku dalam bahasa Yunaninya dipakai untuk kitab Yohanes ini adalah Kyrios, yang artinya my master. Engkau majikanku, engkau Tuhanku, engkau tuanku, engkau bosku. Dia memberikan semua pujian yang tinggi ini kepada Tuhan. You own me. Engkau memiliki aku, and you got me, dan engkau telah menembak aku tertangkap basah hari ini. Ya Tuhan, aku salah. Bayangin mana bisa Tuhan marah, kalau anak kita setelah melakukan suatu kesalahan, lalu ditegur sama papa mamanya. Iya, Titi salah. Gak bisa apa-apa, mau gini juga gak jadi. Jangan pukul anak tapi... Anda pasti akan aku, ya sudah jangan dilakukan lagi. Tapi kalau, loh tapi koko, tapi mas. Ya, tapi adik, ya malah berantem. Dua-dua malah dihukum. Thomas itu, my Kyrios. Dan dia berkata, my Theos. Kata teologi. Yang berikutnya dia berkata, ya Allahku, Allahku di situ adalah Theos. Teologi itu adalah biologi. Apa itu? Biologi kan, logi itu kan pengetahuan. Teologi itu pengetahuan, Theo. Itu Allah, dia berkata, my Kyrios. My Theos. Ya Rajaku, Tuhanku. Ya Allahku. I'm wrong, you're right. Aku salah. Dipeluk sama Tuhan. Ayat 28, ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Loh, sudah jatuh kok ketiban tangga, kenapa Tuhan marahi dia? Siapa bilang Tuhan marahi? Baca lagi. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tuhan tuh bersyukur, karena kamu lihat aku sekarang. Akhirnya kamu percaya. Ini adalah masa lalumu tapi, kamu tadi ragu. Sekarang kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya. Tuhan tidak compare dia dengan orang lain. Kamu enggak seperti Yohanes. Wah sakit hati dia. Enggak, dia berkata kepada Thomas.
Ayat ini ditujukan ke Thomas. Bukan sebagai sindiran, tapi sebagai panggilan. Berbahagialah mereka, maksudnya, hai Thomas, kalau kamu adalah masuk kategori mereka ini. Berbahagialah kamu. Kalau kamu melihat namun percaya. Allah memberi dia kesempatan lagi. Dulu kamu ragu. Mulai sekarang percaya ya nak. Dulu sampai sekarang barusan kamu mencucukkan tangan. Sekarang kamu percaya bahwa aku Tuhan. Mulai hari ini jangan tunggu sampai aku memberi bukti lagi. Kalau aku memberimu perintah, langsung lakukanlah. Mulai hari ini, your future masa depan, bangkitlah dari keraguan. 3 aplikasi dari kehidupan Thomas, catat dulu, saya jelaskan sejarahnya. Dia berakhir di mana, matinya gimana. Yang pertama dulu, apa yang kita bisa pelajari dari Thomas, apa yang bisa kita terapkan. Tetaplah cari Tuhan sewaktu hati bimbang. Siapa bilang yang bimbang cuma Thomas? 10 rasul yang lain semua bimbang, tapi mereka tidak pernah muntung ibadah. Mereka tetap doa dan sembahyang. 8 hari kemudian Thomas datang. Tapi 8 hari sebelumnya, 1 minggu lebih 1 hari itu, Thomas di mana? Sementara yang lainnya masih berkumpul bersama-sama saling menguatkan, Thomas tidak di situ. Jangan jadi Thomas, ini adalah kesalahan dia di masa lalu. Tetaplah cari Tuhan sewaktu hatimu bimbang. Jangan tutup Alkitabmu, bukannya justru kita butuh firman. Gak usah puji-pujian, bukannya justru kita harus memuji Tuhan ketika keadaan kita tidak baik. Bukankah Tuhan berfirman, belajar bersyukur dalam segala keadaan. Dan ketika kita gak kepilih didoakan, justru kita perlu didoakan. Ketika kita gak bisa berdoa, apalagi minta didoakan. Jangan meninggalkan pertemuan seperti yang dibiasakan orang, kata Ibrani. Supaya jangan sampai nanti bertumbuh akar kepahitan. Semakin Anda menjauhkan diri, nanti kepahitan macam-macam masuk yang tidak ada hubungan. Semua itu jadi besar di hidupmu. Justru ketika hatimu bimbang, mendekatlah bukan menjauh. Belajar dari Thomas, kesalahan masa lalu. Tetaplah cari Tuhan, jemaat, sewaktu hati kita bimbang. 2, jangan gengsi akui kesalahan saat dikonfrontasi. Biasanya orang dalam gereja kalau benar salah ya, kalau disalahi pindah gereja. Atau kalau dia Misalnya dia memang salah, bukan disalahi, dia memang salah. Lalu ditegur, gak kenaan, gak terima, pindah gereja. Cara paling gampang sih. Kalau itu cara kita menghadapi segala rintangan di depan kita, berarti Anda punya satu jenis olahraga namanya lari. Tapi lari dari realita. Lari yang kayak gini gak bakar kalori. Lari seperti ini membuat hidupmu sepenuhnya rugi. Jangan lari, jangan gengsi akui kesalahan. Bahkan ketika kita benar disalahi pun, kita harus jaga hati kok. Apalagi kalau kita salah, kita ditegur. Jangan gengsi lah untuk akui kesalahan saat dikonfrontasi sama teman, sama rekan. Jangan berkata, kamu siapa? Kamu tegur aku. Anda akan kaget, terkejut. Tuhan kalau negur orang itu tidak perlu pakai orang besar. Karena Tuhan tidak menginspirasi takut. Tuhan itu mau kita sadar. Tuhan itu bisa pakai orang yang paling sederhana untuk tegur kita. Kalau memang kita salah, ya akuilah. Tinggalkan kesalahanmu, telan gengsimu, lanjut lagi. Sebab orang yang bisa mengakui kesalahannya, bangkit dari kesalahannya, orang itu terpuji. Amin Bapak Ibu. 3. Bangkitlah dari keraguan dan berubahlah. Dulu kamu lihat aku dulu baru percaya sebab kamu ragu. Sekarang mulai hari ini miliki prinsip hidup yang berbeda ya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Thomas ini memberitakan Injil sampai ke hari ini yang namanya Irak, Iran, Afghanistan dan dia sampai di India. Saya lupa namanya, sorry ya. Dia itu mendarat di tahun 52 sesudah Masehi di sebuah tempat seperti di India itu yang tempat pelabuhan. Saya lupa namanya karena tempat itu Kristen sekali di zaman modern ini. Di situ itu Thomas mendarat. Dia usianya seharusnya sudah minimal 55-60-an, mestinya dia sudah usia senior itu. Dia mendarat di situ dan memberitakan Injil, disitulah dia habiskan seumur hidupnya. Setelah jatuhnya Yerusalem tahun 70 sesudah Masehi, 70 AD.
banyak orang-orang Yahudi yang minggat. Kan Yesus sudah nubuat. Kalau kamu nanti kembali lagi ke rumah, gak usah ambil jaketnya langsung lari. Celakalah ibu-ibu hamil waktu itu yang menyusui. Kalau kamu ada di atap, turun langsung dari tangga, gak usah kembali ke rumah, langsung lari ke pedesaan. Itu Yesus menubuatkan bahwa nanti batu bait suci tempat Yesus berjalan dan obrak-abrikan semua pedagang. Tempat itu nanti batu tidak ada di atas batu, diruntuhkan oleh Roma. Itu terjadi di tahun 70, Yerusalem dikepung, dihabisi. Banyak orang Yahudi lari kemana-mana terbirit-birit. Itu juga salah satu alasan mengapa banyak orang Yahudi di mancanegara. Waktu saya dulu pelayan, pernah sekali mengunjungi China. Di Shanghai itu banyak orang Yahudi. Ternyata orang-orang di Tiongkok dulu itu banyak menyelamatkan orang-orang Jews. Waktu World War II, pada waktu mereka menyelamatkan dari orang-orang Jepang, dari zaman Hitler perang. Ternyata orang Yahudi itu nyebar sampai kemana-mana, sampai sejauh Asia. Dan waktu itu banyak orang Yahudi itu pergi ke India. Karena itu kan jalan darat, lari sepanjang-panjangnya supaya keluar dari jajahan Roma. Karena orang Yahudi dijadikan tumbalnya oleh seorang emperor yang menggila saat itu. Dibunuh, dibantai. Orang Yahudi harus pergi jauh sampai ke India. Banyak yang diselamatkan oleh Thomas. Dan Thomas mendirikan gereja di sana. Tapi bukan sayangnya, oleh kehendak Tuhan. Thomas mati martir di tangan orang India, orang lokal. Dibunuh di dalam gerejanya dengan senjata tajam. Ketika beliau sedang berdoa. Dia sudah jadi orang tua. Itu terjadi 70 AD. Dia mendarat tahun 52. Yesus itu kan Masehi. Sudah umur berapa? Pada waktu itu kira-kira dia sudah manula. Dia seorang misionaris. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya kenal. Orang-orang Korea. Usianya sudah usia senior. Masih misionaris di Ukraina. Di mana dan di mana. Bahasa Ukraina dia gak bisa. Bahasa Rusia nggak terlalu bisa. Orang Korea tidak fasih bahasa. Kita orang Indonesia fasih bahasa. Kita harus belajar dari orang Korea yang mengadopsi amanat agung Tuhan sedunia. Thomas itu orang Yahudi. Dia ke India. Aduh kalau dia hidup lebih lama mungkin dia bawa Injil sampai ke Thailand, sampai ke Indonesia. Tapi dia mati dulu. Karena belum waktunya. Waktu itu juga mungkin belum waktunya Gajah Mada. Pokoknya Bapak Ibu Saudara, orang yang jadi keringat dan peluh teman-temannya. Orang ini buat gregetan. Dia bawa Injil paling dekat ke Asia. Dan Thomas ini pergi ke India kan. Ada satu rasul yang saya khotbahkan tadi. Yang pernah ke India memberitakan Injil juga. Pertanyaan saya, mungkinkah mereka barengan namanya Rasul 12 ini. Kecuali Yudas. Mereka itu saling dekat hubungannya. Beberapa itu saudara loh. Kakak adik Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas. Ada satu lagi hamba Tuhan yang pergi ke India. Namanya Nathanael. Atau Bartolomeus. Dia ke situ. Tapi Bartolomeus nantinya matinya bukan di India. Tuhan bawa dia ke Armenia, ke Rusia bagian bawah. Pokoknya mereka menyebar kemana-mana. Tapi nggak ke Asia Tenggara. Tidak pergi ke kerajaan-kerajaan di atas sana. Yang Korea, Jepang, semuanya itu Injil nanti baru ke situ. Injil lebih banyak dibawa Paulus dan Petrus itu ke Roma. Sebagian dari rasul-rasul itu yang kurang famous, yang kurang terkenal misinya. Itu membawanya ke Asia jauh. Bapak Ibu Saudara lihat seorang Thomas dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia tidak minta bukti lagi sampai dia mati. Dia menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Tuhan. Mati pun jadi martir. Dia tidak sendiri. Dia dengan Nathanael mungkin pernah semisi. Siapa tahu, saya nggak tahu, saya tidak bisa buktikan. Tetapi sama-sama dalam sejarah mereka. Mereka pernah menginjakkan kaki di India. Namun Nathanael matinya di negara lain. Thomas mati di India. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Supaya kita semua mengerti hari ini. Bahwa kita bisa mulai dengan ragu. Tapi kalau kita berubah dari keraguan kita, kita serahkan ke Tuhan. Kita akan menjadi alat yang ajaib dipakai di tangan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Hari ini tidak ada altar call. Tapi saya mau dedikasikan kebaktian, sisa waktu kebaktian untuk berdoa syafaat. Apakah Anda ingat berapa minggu yang lalu saya pernah tayangkan di sini GMS yang sedang dalam tantangan? Salah satu dari yang kita doakan langsung dijawab Tuhan.
tempat yang ditentang dulu, sekarang barusan minggu ini, GMS Tabanan di Bali disahkan oleh pemerintah. Haleluya. Yes. Dan kita bersyukur untuk pemerintah kita ya. Indonesia ini Indonesia yang beda. Kalau saya pergi ke luar negeri ketemu sama teman-teman rekan-rekan orang luar, saya beritahu Indonesia is a different country now. Jangan lihat lubangnya, masih ada sana sini hal-hal yang perlu diimprove. Indonesia sekarang jauh lebih bagus dari dulu. Pemerintah kita pemerintah yang baik. Kita doakan terus agar ada takut akan Tuhan di dalam negeri ini. Ada damai. Ada beberapa gereja juga yang berdiri secara sah sebagai gereja lokal minggu ini, yaitu GMS Purwokerto di Jawa Tengah, GMS Batu di Jawa Timur, dan juga GMS sekarang ini Rotterdam di Belanda. Sudah berdiri sebagai gereja lokal yang sah. Haleluya. Saya minta kita semua sepakat untuk berdoa dua hal. Nanti kita akan nyanyi, kita akan menyembah dalam roh sama-sama mempersiapkan hati dan roh kita. Waktu saya berkata 1, 2, 3, topik doa diangkat. Jangan berbahasa roh lagi tapi berbahasa Indonesia. Kita semua datang dengan permohonan. Ada tempatnya untuk bahasa lidah, ada tempatnya untuk kita mengucapkan dengan akal budi doa kita. Doakan untuk Sarawak. Berapa hari lagi saya akan pergi menyusul tim yang sudah ke sana dengan ratusan orang nanti yang akan semua ada di situ dari gereja kita. Di Kuching akan ada malam Pentakosta 1 and 2, 2 malam. 2 hari seminar dengan hamba-hamba Tuhan, saya lengkapi mereka. Dulu sebelum pandemi, kita ke sana terjadi kebangunan rohani. Itu orang-orang dilawat Tuhan puluhan ribu, rekor dalam history, dalam sejarah mereka. Lalu habis itu kampung-kampung dekat-dekat sana sini itu banyak yang terima Tuhan. Bahkan saya dengar ada yang 100% berbalik pada Kristus. Dari orang-orang yang hadir itu pulang terjadi kebangunan rohani di kampung-kampung halaman mereka. Kita doakan besok ini, Sarawak ini terjadi demikian. Tanpa doa Anda, tidak akan ada kuasa. Jemaat, Anda tidak pergi, kami yang pergi, doakan kami. Doamu menjadi titipan yang luar biasa, akan terjadi lawatan di sana. 2, yang lebih penting dari itu adalah Super Conference. Super Conference akan diadakan akhir bulan, CG Super Conference. Ini belasan ribu pemimpin CG kita akan kumpul dari mancanegara, seluruh Nusantara juga. Di sini ganti oli, supaya bisa melayani Anda lebih baik, supaya bisa menyelesaikan amanat agung. Tempat ini akan penuh, SCC akan penuh, PCM dan MCC Surabaya Timur, Surabaya Selatan juga. Kita akan berdoa minta lawatan Tuhan, pemimpinmu semua kumpul, berdoa supaya terjadi api kebangunan rohani lebih besar, dan Tuhan ganti urapan kita dengan urapan yang baru. Dan supaya setiap pembicara, yakni gembala regional dan saya, ketika kita buka mulut, rahasia kerajaan sorga disingkapkan dan ada urapan. Yang khotbah semuanya in-house. Yang gini orang di luar kegerakan kita tidak akan mengerti. Makanya itu doakan kami para hamba-hamba Tuhan. Tanpa doamu, kami ini hanyalah bejana biasa. Dengan doamu, kami bisa menjadi bejana Allah yang luar biasa. Haleluya. Bapa, bawa kami ke gerejamu, penuhi dengan kerinduan untuk masyurkan namamu. Urapilah kami, datanglah Roh Kudus, kami lawan kegelapan dengan kuasa api-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengakasi langit. Ya api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Come on church, satukan hatimu untuk bersyafaat sebentar lagi.
Bapa, bawa kami ke gereja-Mu, penuhi dengan kerinduan untuk masyurkan nama-Mu. Urapilah kami, datanglah Roh Kudus, kami lawan kegelapan dengan kuasa api-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri, gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan membatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Hingga nyata, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Mari kita sembah Dia di dalam Roh Kudus. Oramaya ralamaya se, ya ralamaya sanda ralamaya so, ya ralamaya so, ya ralamaya se, ramaya mo ralamaya sanda ralamaya sanda ralamo, ya ralamaya se, ya ralamaya so, ralamaya sande, ya ralamaya ramaya ralamaya ralamaya so, ya ralamaya sanda ramaya sanda ramo, ya ralamaya sanda ramaya sanda ramo, ya ralamaya so, ya ralamaya sanda rara, ya ralamaya se, ya ralamaya so, ralamaya se, haleluya, ya ralamaya sanda, ya ralamaya so. Kita akan berdoa untuk Sarawak, untuk malam Pentakosta dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Semua berdoa dalam bahasa Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur. Hamba berdoa untuk malam Pentakosta, ya Tuhan Yesus, akan menjadi malam pencurahan. Jemaat tidak ada yang mendengar doa, semua kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Orang yang haus lapar tidak akan pulang sia-sia. Mereka akan datang jauh tentunya. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya, mereka datang itu dari dusun-dusun mereka. Ada yang berjalan belasan jam, ada yang berjalan seharian, ada yang naik perahu dulu. Kami percaya ya Tuhan, besok ya Tuhan, pada waktu kami di situ minggu ini ya Tuhan, hamba percaya ya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, kebangunan rohani terjadi. Seperti yang Kau lakukan di zaman-zaman dulu, Engkau tambah-tambahkan hari ini. Setiap jiwa-jiwa yang ragu Kau selamatkan. Setiap orang-orang yang berdosa satu persatu menanggalkan dosanya. Beri kuasa, bangkitkan dia Tuhan. Bangkitkan dia Tuhan Yesus, orang-orang yang akan dipakai Tuhan dari sana. Kami berdoa untuk negeri jiran, kami berdoa untuk Malaysia. Ya Tuhan, tetangga kami di dalam Kristus yang harus kami jaga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya mereka mengalami lawatan Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, orang-orang yang
belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh akan mendapatkannya. Orang-orang yang sakit kau sembuhkan, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Kami percaya Tuhan, perkara-perkara Allah akan terjadi. Selama 2 hari, 2 malam itu, kau jamah hati hamba-hamba Tuhan. Berikan pada mereka hati yang sungguh-sungguh terbeban untuk mengembalakan umatnya. Hati yang sungguh-sungguh mau melaksanakan amanat agung yang tidak tersyarat politik gereja. Kami berdoa dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan dari sini ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu ke sana. Kebangunan doa yang kami rasakan di sini. Kaki Dian dari sini, nyalakan api di situ dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Pakai setiap tim, mission trip yang bersama dengan kami. Lindungi keluarga mereka dan pekerjaan mereka. Berkorban mereka pergi. Hamba berdoa Engkau tidak berhutang budi. Engkau berkati setiap mission tripper kami yang berapa ratus orang yang pergi dengan kami. Baik volunteer maupun full timer. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Dalam hitungan ketiga kita akan doa untuk yang lebih penting sekarang, Super Conference. Mari kita mengangkat tangan kita sama-sama, kita berdoa. Oramaya masye, hadadada matagamaya syadana manama. Kira marama angkat pemimpin-pemimpinmu, setiap pemimpin CG ke atas semuanya. Dari sponsor-sponsor yang akan diangkat menjadi pemimpin-pemimpin CGL yang ada. Angkat mereka yang menggembalakan kita. Mereka yang menggembalakan anak cucu kita. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Dari Eagle Kids Ministry sampai kepada AOG, sampai kepada CG Family, East and West, Barat, Timur, mana-mana, sampai ke seluruh cabang kita di seluruh dunia. Mari kita berdoa dalam hitungan ketiga. Kita angkat doa kita di dalam nama Yesus supaya Tuhan mencurahkan hadiratnya. 1, 2, 3. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Pakai Super Conference ini Tuhan menjadi tempat di mana Kau nyalakan api. Lawat setiap hamba-hambamu yang datang, belasan ribu pemimpin CG ke atas. Kami semua ada di sini bersama-sama akan mencari wajah Tuhan. Kau urapi mulut dan hidup dan hati hamba-hambamu yang melayani gembala regional. Dan hambamu juga bersama dengan mereka. Ketika Kau siapkan dia Tuhan menjadi hamba Tuhan yang membawa pesan dari Tuhan. Membawa urapan. Hamba minta Kau curahkan hadirat-Mu. Lord, datanglah di tempat ini. Sini ya Tuhan, nanti yang di SCC, yang di rooftop dulu di SCC, yang di MCC, yang di PCM. Dalam nama Yesus ada berkat korporat ketika jemaat menyembah bersama. Ketika firman dibagikan Tuhan, hamba berdoa. Kau ganti oleh, kasih kami urapan yang baru. Tambahkan iman kami, tambahkan kasih kami untuk jemaat. Hamba berdoa berbuah-buah lebat. Hamba berdoa ya Tuhan, tempat-tempat gereja-gereja yang perintisan. Gereja-gereja yang mengutus utusannya datang. Yang baru berdiri 1 tahun di situ. GMS di sana ya Tuhan, hamba berdoa Engkau memberikan kedewasaan pertumbuhan. Dalam nama Yesus Engkau memberikan pertumbuhan yang dahsyat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus 30, 61 kali ganda adalah untuk jiwa-jiwa, bukan berkat materi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa di sorga, dengar doa kami. Engkau bekerja dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Yesus, kami serahkan Super Conference kepadamu. Gerejamu berdiri.